Kehidupan setelah kematian. Apakah eksistensi jiwa hanyalah suatu mitos? Apakah jiwa akan tetap ada setelah kematian? Jika iya, apakah mungkin untuk mengalami hidup setelah tubuh fisik ini mati? Para ilmuwan dan peneliti telah berusaha untuk menjawab pertanyaan ini selama bertahun-tahun. Beberapa orang mengatakan bahwa dari sisi ilmiah, kehidupan setelah kematian adalah tidak mungkin. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan adalah bertanya kepada mereka yang pernah mengalami kematian. Beberapa dokter seperti Dr. Raymond Moody, Dr. Kenneth Ring, dan Dr. Bruce Grayson memiliki pasien yang mengalami hidup kembali dari kematian. Sesudah mendokumentasikan pengalaman pasien-pasien ini, para dokter sekarang percaya bahwa ada bukti tentang eksistensi jiwa dan kehidupan setelah kematian. Rudolf Steiner, pengarang Life Beyond Death, Kehidupan di Balik Kematian, tidak melihat manusia sebagai kumpulan organ-organ fisik saja. Ia mengatakan bahwa tubuh fisik adalah ekspresi eterik dari aktivitas astral dan ego yang berevolusi dalam bentuk dan fungsi. Ia juga mengatakan bahwa jiwa dan roh digabungkan dengan organ fisik dan mengambil satu imaji kosmos spiritual di mana jiwa turun saat dibentuk dalam kandungan. Definisi-definisi ini berasal dari pandangan spiritual. Namun, melalui fisika kuantum ada banyak ahli yang percaya bahwa eksistensi tidak hanya ada pada tubuh fisik saja. Kesadaran kuantum berdasar pada konsep semua hal saling berhubungan dan dapat saling mempengaruhi dengan kecepatan lebih tinggi dari kecepatan cahaya. Dan kesadaran diperoleh melalui alur informasi dari efek spiritual. Beberapa orang berpendapat bahwa teori ini merupakan awal dari konsep spiritualisme, mistik, dan beberapa okultisme. Para ahli berpendapat bahwa bukti ilmiah tentang kehidupan setelah kematian datang dari pengalaman menjelang kematian atau biasa disebut NDE, Near Death Experience. Saat pengalaman menjelang kematian, seseorang mati secara fisik. Misalkan cara seseorang sedang menjalani operasi atau mengalami serangan jantung. Jantung mereka berhenti berdetak dan mereka berhenti bernapas. Beberapa menit atau jam kemudian, jantung kembali memompa dan mereka bernapas kembali. Orang-orang ini cenderung mengalami pengalaman keluar tubuh dan merasakan berada di dunia roh. Para dokter telah mengumpulkan data dari pasien-pasien yang melaporkan pengalaman ini lebih dari 30 tahun. Beberapa ahli dan dokter percaya bahwa hal ini adalah halusinasi. Tetapi beberapa karakteristik dari NDE tidak dapat dijelaskan hanya karena halusinasi saja. Dalam satu penelitian, seorang pengemudi truk berusia 55 tahun, Al Sullivan, bertemu dengan almarhumah ibu dan iparnya melalui NDA saat proses operasi jantung berlangsung. Sullivan berkata bahwa ibunya menyuruhnya untuk kembali dan memberitahu tetangganya yang mempunyai anak yang sakit limfoma bahwa ia akan baik-baik saja. Menakjubkan. Al secara akurat berkata bahwa dokter yang mengoperasinya menepuk lengannya dengan mengimpit tangannya. Dr. Grayson melakukan pengalaman ini sebagai halusinasi dan melakukan penelitian. Ia kemudian berkata, bagaimana mungkin informasi yang begitu akurat dan dapat dibuktikan hanya berasal dari NDA saja? Adalah lumrah jika ada orang yang mengalami NDA dan memberikan informasi yang akurat dari pengalamannya. Terkadang informasinya sangat fisikal dan kadang sangat spiritual. Suatu kali pengalaman NDA seseorang bapak bernama Malen Thomas Benedict diperlihatkan pada biofotonik, komunikasi selular, biologi kuantum, dan DNA. Di kemudian hari ia memperoleh 6 hak paten. Beberapa NDA yang mendalam terjadi selama beberapa hari. Seorang ahli neuropatologi, George Rodania, mengalami NDA selama 3 hari. Ia sadar kembali saat para dokter datang mempersiapkan otopsi untuk dirinya. Sebelum pengalaman ini, ia adalah seorang ateis. Setelah melewati pengalaman di alam roh yang begitu berkesan, ia kemudian melanjutkan studi doktoral di bidang spiritualitas agama dan menjadi seorang pendeta. Bukti lain tentang keberadaan jiwa setelah kematian berasal dari sekelompok orang yang mengalami NDA. Dalam satu kasus, sekelompok petugas pemadam kebakaran hampir mengalami kematian saat bekerja di hutan. Mereka melaporkan bahwa mereka dapat saling bertemu dengan sesama mereka saat NDA dan keluar dari tubuh mereka yang tidak bernyawa, akan tetapi mereka semua pada akhirnya dapat diselamatkan.
Pengalaman menjelang kematian dipopulerkan oleh Dr. Raymond Moody dalam bukunya Life After Life, Kehidupan Setelah Kehidupan. Dr. Moody juga merupakan penulis laris untuk 11 bukunya yang telah terjual lebih dari 13 juta eksemplar dari seluruh dunia. Selain itu, ia juga menulis sebagai artikel akademis dan literatur profesional seperti Near Death Experience, Death with Dignity, Meninggal dengan Mulia, dan Life After Loss, Kehidupan Setelah Kehilangan. Dr. Moody telah mengadakan penelitian terhadap lebih dari 100 kasus kematian klinis dan hidup kembali. Studi klasik ini telah menobatkan dirinya sebagai sesepuh dunia di bidang pengalaman menjelang kematian. Life After Life, Kehidupan Setelah Kehidupan, telah mengubah pandangan kita terhadap hidup dan kematian. Salah satu ringkasan penjelasannya dari pengalaman menjelang kematian adalah suatu sensasi melayang dan ketidakterhubungan dengan tubuh fisik kita. Ia melanjutkan bahwa jiwa melihat tubuh tanpa kehidupan dari sudut langit-langit, dan perasaan tenang dan hening mendominasi pada saat waktu berhenti. Jiwa merasa ditarik ke terowongan gelap dan cahaya putih berkilauan di ujungnya. Saat kita memasuki cahaya putih, orang yang kita cintai atau tokoh religius akan menyambut kita, dan kita akan melihat gambaran berwarna dari kilas kehidupan kita yang telah kita lalui. Menakjubkan, banyak orang dari berbagai belahan dunia telah mengalami hal yang persis sama. Sudah mengalami NDA, orang itu akan lebih menghargai kehidupan dan mementingkan hubungan personal dan lebih gigih dalam usaha mencapai tujuan. Dr. Moody menjelaskan ada seorang wanita tunanetra yang dengan tepat mendeskripsikan peralatan yang dipergunakan saat ia dioperasi karena serangan jantung, sampai ke warna-warnanya. Kenyataannya bahwa wanita ini telah buta selama 50 tahun, meyakinkan adanya pengalaman menjelang kematian. Moody juga melaporkan sebagian orang dengan pengalaman menjelang kematian di mana mereka enggan untuk kembali setelah meninggalkan tubuh fisiknya. Beberapa pasien bahkan marah kepada para dokter yang menghidupkan mereka kembali. Dari sini, kita dapat mengetahui bahwa mereka pasti mengalami pengalaman yang sangat berkesan. Dr. Kenneth Ring adalah seorang profesor psikologi di Universitas Connecticut. Ia telah mendokumentasikan 102 kasus NDA. Dalam riset yang terakhir termasuk NDA dari seorang tunanetra. Dan penemuannya dapat dibaca pada bukunya Mind Psych. Buku-bukunya terdahulu termasuk Life at Death, Lessons from the Light, Heading Toward Omega, dan The Omega Project. Dr. Ring meriset NDA termasuk orang yang menyaksikan keluarnya roh dari tubuh fisik. Dan ini telah dibuktikan kebenarannya. Ia juga telah meneliti NDA yang mengonfirmasikan adanya reinkarnasi. Fenomena menarik terjadi saat seseorang mengalami NDA adalah saat di mana jiwa mereka bertemu orang lain. Biasanya orang yang dicintai. Mereka juga dapat mendengar pembicaraan orang di sekitarnya saat jiwa mereka keluar dari tubuh fisik. Dr. Ring mengatakan bukti ini telah menunjukkan bahwa kesadaran itu ada. Dr. Ring menulis satu artikel di Journal of Near Death Studies sehubungan dengan NDA tersebut. Ia melaporkan saat keluar dari tubuh fisik semua orang hampir memiliki pengalaman yang sama, termasuk bergerak ke dalam terowongan kosong atau gelap menuju cahaya terang, bertemu dengan saudara dan teman yang telah meninggal, merasa tenang dan damai, merasa dikelilingi perasaan penuh cinta, merasa sangat cantik dan sangat rindu berada di sana. Saat orang kembali ke realitas dunia setelah mengalami NDA, mereka sangat terpengaruh oleh perasaan ini sepanjang sisa hidup mereka. Ini hampir sama dengan penemuan Dr. Raymond Moody. Dokter berikutnya mendokumentasikan satu dari contoh yang paling meyakinkan dari seseorang yang telah mengalami pengalaman keluar dari tubuh fisik atau NDA. Adalah Dr. Bruce Greyson, adalah Carson Professor of Psychiatry pada University of Virginia Health System. Ia merupakan salah seorang anggota dari asosiasi para psikologi yang meriset pengalaman dan menjelang kematian. Ia menerima 9 bantuan riset di mana ia sebagai kepala investigator telah melakukan presentasi ilmiah kepada lebih dari 60 konferensi nasional dan regional. Dr. Greyson juga telah menerbitkan lebih dari 60 artikel. Ia telah menulis buku dengan judul The Near Death Experience, Problem, Prospect, and Perspectives. Dan ia telah menjadi editor pada majalah penelitian menjelang kematian selama lebih dari 20 tahun. Dr. Greyson telah mendokumentasikan pola yang jelas atas pola kesehatan pasien dalam jangka panjang setelah mengalami fenomena menjelang kematian. Ia juga menulis terapi strategis demi membantu pasien untuk menyelesaikan kehidupan setelah mengalami pengalaman NDA, Near Death Experience. Pengalaman menjelang kematian adalah peristiwa yang sangat mendalam di mana hampir semua orang berubah setelahnya. Seorang kriminal
berubah menjadi seorang yang mengabdi kepada sesama. Kesehatan mereka juga akan membaik. Masalah mental mereka terselesaikan. Kebanyakan orang yang mengalami NDE tidak akan bertanya lagi apakah Tuhan itu ada. Mereka tahu Tuhan itu ada. Saat kita turun ke bumi, kita kehilangan koneksi dengan Tuhan. Kita lupa akan keberadaannya. Tetapi setelah melewati NDE, kita terhubungkan kembali dengan jati diri kita. Bagian dari diri kita yang lebih dari kata-kata. Bagian yang ada dalam diri kita selamanya. Setelah mati secara fisik, jiwa kita tetap mengetahui berbagai peristiwa. Dan merekam cita-cita menarik untuk mereka yang berkenaan mendengarkan. Pengalaman mendalam dan penting dari NDE menunjukkan dengan jelas bahwa jiwa melampaui hidup dan Tuhan itu ada. Terima kasih.